Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Widya Resti Fitriani. Saya dosen SI, terutama saya semester ini mengajar PPSI dan juga kelas manajemen rantai supply, tapi juga biasanya saya ngajar anak Perancis dan juga ngajar Kombistek. Saya kuliah di Fasilkom itu tahun 2007, kebetulan waktu itu angkatan SI tahun pertama, jadi saya adalah seniornya SI gitu mungkin ya. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Nabila Maharani Putri, biasa dipanggil Nabila. Aku tahun masuk Pacil di 2023. Oke, yang paling disukai adalah matkul anak Perancis dan juga PPSI ya. Kalau anak Perancis itu karena kita akan ngajarin core-nya dari seorang mahasiswa SI gitu, dimana mereka itu memang diajari untuk menjadi sistem analis ya. Di situ belajar tentang perancangan sistem, kemudian analisis dari sistem secara mendalam. Tapi kalau PPSI saya sukanya karena itu kan masih awal-awal dan masih ketemu dengan anak-anak mahasiswa baru yang kelihatannya semangatnya lebih besar ya dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang udah lebih tinggi. Matkul apa Nabila suka? Mungkin gimana ya? Nggak ada satu yang exact banget, tapi Nabila personally suka yang kayak MD1, MD2, Basdet. Momen yang paling berkesan saat mengajar mahasiswa itu apa ya sebenarnya setiap angkatan hampir sama sih ya, cuman kalau ketika mahasiswa itu memberikan apresiasi kepada dosennya gitu ya, misalnya minimal dengan ucapan terima kasih Bu setiap kali selesai kuliah, itu juga udah bikin dosen itu senang. Kalau momen paling berkesan tuh kayak setiap semesternya ada aja sih. Kayak semester 1 tuh masih masa-masanya nyoba semua hal, terus mulai ikut panit pertama, experience ngelola sesuatu, terus ketemu di semester 1 tuh yang benar-benar baru nambah banyak temen tuh di semester 1. Dan semester-semester lainnya juga punya ceritanya masing-masing sih. Jadi kayak kalau selama 4 semester ini dibilang semester yang paling tuh nggak ada, tapi kayak semua semester punya kisahnya masing-masing gitu. Ya ada dong pasti ya. Pastinya mahasiswa yang bisa mencairkan suasana di kelas, karena biasanya kalau mahasiswanya semuanya diam-diam, kelasnya kan jadi nggak hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang aktif bertanya, kemudian aktif menjawab, aktif memberikan komentar, nah itu saya suka. Berarti mereka udah punya persiapan gitu sebelum masuk ke dalam kelas. Kalau aku senangnya tuh dosen yang bikin kita pay attention ke mereka. Jadi di kelas tuh gak ngantuk. Dosen yang suka, yang interaktif lah, entah bikin tanya jawab ataupun latihan soal di dalam kelas, itu aku suka. Karena kalau di kelas dan cuman ngomong doang tanpa interaktif tuh kayak ngapain masuk kelas gitu sih. Mahasiswa yang ketiduran di kelas ya berarti kan dia nggak merhatiin dosennya dong gitu kan, padahal kan dosennya sudah mempersiapkan materi, sudah berdiri di depan kelas, harusnya bisa memperhatikan dengan baik. Dan yang jarang masuk kemudian tiba-tiba masuk pada saat kuis dan ujian aja. Sebenarnya nggak ada dosen yang nyebelin ya, karena kita nggak boleh sebel sama dosen, nanti ilmunya nggak nyerap maksimal gitu. Tapi aku kurang suka dosen yang tadi sih negasi dari yang tadi, yang kurang interaktif gitu di dalam kelas. Itu sih mungkin sama yang nilainya sangat strict atau yang nggak masuk akal gitu lah.
Oke, kalau saat ini mungkin memang penggunaan AI nggak bisa kita hindari ya, karena kan kita bisa dengan mudah mencari informasi, mencari jawaban dari AI. Sebenarnya boleh-boleh saja mahasiswa pakai AI, tapi harus dibatasi. Misalnya ketika mendapatkan jawaban dari AI, mereka harus konfirmasi lagi nih, jawaban ini benar atau enggak, dengan cara mencari referensi atau sumber yang terpercaya. Jadi misalnya kalian dapat draft jawaban dari AI, tapi harus didukung oleh sumber yang terpercaya gitu. Jangan kalian langsung copy paste dari AI, dan itu pasti bakal ketahuan. Iya, saya juga pakai AI ya, terutama kalau misalnya menghadapi ketika misalnya membuat paper, saya nggak paham nih tentang konsep-konsep tertentu, pasti saya cari dulu draft jawabannya dari situ, baru kemudian saya cari referensi untuk mendukung. Kalau pandangan aku tentang mahasiswa yang pakai AI itu gimana ya? Karena udah makin kesini juga AI udah makin imersif gitu, kayak justru kalau kita nggak pakai AI itu kita yang ketinggalan sih kalau menurut aku. Jadi karena kita udah punya toolsnya saat ini dan mostly gratis lagi, dan kalaupun ada yang berbayar ya masih bisa di afford, itu menurut aku dimanfaatin sebaik-baiknya sih, karena kalau kita adalah bagian yang resist sama si tools yang beredar ini, dimana orang-orang make dan kita enggak, itu bakal rugi di kitanya sih. Tapi pemakaiannya emang harus wise, kayak ya jangan pas ujian juga dipakai. Tapi selain itu buat explore hal-hal baru ataupun ngerjain tugas, menurut aku itu masih acceptable, dan malah dianjurkan gak sih kalau di Fasilkom saat ini gitu. Budaya di Fasilkom ya, karena dulu itu sebelum kita pindah 2 gedung ya, dulu itu Fasilkom itu kan gedungnya hanya 1 kecil gitu ya, di gedung lama. Waktu itu kekeluargaannya sangat berasa gitu ya, jadi baik dengan sesama mahasiswa, dosen, bahkan dengan janitor dan juga pegawai kantin. Kalau dulu itu sangat dekat gitu ya, jadi ketika ketemu kita saling bertegur sapa. Nah mungkin itu yang sekarang agak berubah ya di Fasilkom saat ini, karena kita terbagi menjadi 2 gedung. Kadang yang mahasiswa banyak kan di gedung baru gitu kan, jarang ke gedung lama, jadi mungkin interaksi dengan elemen Fasilkom yang lainnya itu agak berkurang. Hal yang paling unik sama sebenarnya aku kurang tahu budaya di luar Fasilkom kayak gimana, karena dari masuk juga udah langsung kenalnya cuman Fasilkom dan jarang main keluar. Tapi kayaknya yang paling unik di Fasilkom tuh akademik nomor 1 sih. Kayak semua anak Fasilkom tuh kayaknya menempatkan akademik di nomor 1. Dan sepertinya di selain Fasilkom tuh mungkin berbeda gitu ya. Di gedung lama itu makanannya semuanya enak-enak ya. Yang paling terkenal itu kan sate Fasilkom. Itu karena selain enak, murah, dan biasanya dulu itu anak-anak dari fakultas lain tuh banyak yang ke Fasilkom untuk beli satenya. Nah, selain itu saya juga suka ini ayam kremes dari Cak Udin. Karena dari Getlam dulu ya. Getlam itu yang paling aku sering beli adalah sate pacil sih. Kalau di Getbar dimsum sih. Dimsum. Kalau di Fasilkom dulu saya spot favoritnya itu di perpustakaan untuk ngerjain tugas kelompok gitu kan, diskusi kelompok biasanya di perpustakaan atau di lab komputer atau di lab laptop. Nah itu biasanya saya pakai untuk diskusi kelompok. Dan biasanya waktu itu ngerjain tugasnya memang sampai malam-malam dan bahkan bisa nginep juga untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau di UI yang spot favoritnya apa ya? Kalau saya sih cenderungnya ansos ya. Jadi kebanyakan di Fasilkom aja gitu. Enggak banyak jalan-jalan ke UI. Ya kalau di UI mungkin dulu perpus pusat. Nah, dulu kan perpus pusatnya itu bukan yang di situ tuh, tapi yang ada di sebelah yang sekarang jadi Science Technopark. Nah, saya juga sering di situ. Spot favorit aku kalau di Getbar tuh lab 104 itu kayak nggak tahu, itu PW banget. Kalau di Getlam perpucil sih. Tantangan kalau pas di mahasiswa
tentu yang pas pertama kali datang ke Fasilkom gitu ya, karena saya juga orang daerah, bukan berasal dari Jabodetabek. Saya dari Jawa Barat, dari Sumedang gitu ya. Dan itu ketika saya pertama masuk ke sini ya otomatis harus adaptasi. Nah itu cari temen yang sefrekuensi gitu ya, cari temen yang enak untuk diajak ngerjain tugas bareng. Nah itu mungkin agak sulit di awal. Tapi setelah dapat teman-teman yang seperti itu, menjalani tugas-tugas yang banyak di Fasilkom, itu bisa dihadapi dengan baik. Kalau ketika menjadi dosen, tantangan yang terbesarnya adalah menghadapi mahasiswa ya tentunya, apalagi yang Gen Z sekarang ini. Jadi kita nggak bisa menyamakannya dengan teman-teman saya dulu gitu ya. Jadi kita juga harus beradaptasi nih gimana supaya bisa mengajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tantangan terbesar ini kayak dari semester ke semester sama aja sih, kayak ya akademik dan time management, karena nggak tahu ya, kalau bagi aku akademik di Pacel tuh nggak bisa dibilang biasa-biasa aja, itu menurut aku ujian gitu ya. Dan time management tuh juga jadi tantangan tersendiri, apalagi kalau kita sambil ngambil kesibukan di tempat lain lagi gitu. Jadi itu sih tantangan utama aku saat ini, akademik dan time management. Matkul horor ya, karena anak SI pasti yang horor adalah programming ya. Jadi kayak semacam DDP, SDA itu pasti paling horor. Nah selain itu juga matkul yang berkaitan sama statistik ya, kayaknya sampai sekarang juga mungkin jadi salah satu yang horor juga sampai mahasiswa angkatan sekarang. Matkul horor so far oh ya, PKPL mungkin ya kalau semester ini, karena kayak angkatan 23 tuh jadi angkatan pertama yang nyobain PKPL, jadi kayak minim referensi dan kadang requirement-nya tuh belum jelas buat tiap tugas. Jadi kayak requirement-nya sering mengembang seiring waktu, jadi kitanya juga sulit mengorganize apa yang harus kita lakukan, dan deadline-nya juga ya gitu sih, kurang referensi lah PKPL tuh. Oke, kalau pas mahasiswa ya kita harus manage waktu ya pastinya. Jadi ketika weekend itu pasti harus fokuskan untuk diri sendiri, misalnya kan nyari kesibukan yang membuat kita itu seneng gitu. Jadi jangan berkutat terus dengan tugas-tugas sehingga membuat kita stres ya. Jadi pas weekend kita cari kesibukan lain, tapi ketika hari-hari biasa kita maksimalkan waktu yang kita punya. Jadi jangan menunda-nunda tugas misalnya, terus jangan deadlineer ya, walaupun pada akhirnya tetap deadlineer karena tugasnya banyak ya, tapi tetap harus manage waktu supaya kita punya waktu sendiri gitu untuk menikmati apa yang kita sukai. Oke, mungkin aku belum terlalu pantas ngomongin ini karena sampai sekarang juga belum rapi-rapi amat. Cuman kalau usaha dari aku, so far aku berusaha buat tetap menjadi manusia sih. Jadi kalau kayak lagi dihadapin sama kehektikan, itu berusaha nikmati dan mungkin cari hal positif di balik itu gitu. Ataupun sambil rasain vibes-nya. Jadi jangan terlalu terpressure dan malah burn out sendiri. Jadi walaupun hektik, tetap ingat jadi manusia gitu guys. Entah sambil ngerjain deadline-nya sambil sama teman, ataupun sambil WFC, atau ya pokoknya gitulah, sambil dinikmati gitu. Jangan banyak-banyak ngeluh. Oke, 3 kata untuk Fasilkom. Apa ya? 3 kata untuk Fasilkom: kekeluargaan, semangat, inovasi. Ambis, asik, dan kopi. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga. Keren. Oke Kak, terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Ya, semangat Perak.